52 Hijriah yang kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, wafat 1314 Hijriah. Mari kita niatkan untuk i'tikaf di masjid, kemudian silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk mencari ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar, yang pergi untuk mencari ilmu, untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita untuk selalu menuju di jalan Allah, dan kita dikaruniakan keikhlasan dan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu atau dua maqalah. Yang pertama, qala al-muallif rahimahullah an Ali radhiyallahu anhu, man lam yakun 'indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'. Qila lahu ma sunnatullah, qala kitmanus sir, wa qila wa ma sunnatur rasul, qala al-mudaratu bainan nas, wa qila ma sunnatu awliyaihi, qala ihtimalul adha 'anil nas. Wa kanu man qablana yatawasawna bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha, man 'amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunya, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kemudian mari kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari maqalah ini. An Ali radhiyallahu an, dari Ali semoga Allah meridhoinya, maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Imam Nawawi menambah wa karramallahu wajhahu. Ya, istilah karramallahu wajhahu ini juga dipakai oleh ulama. Jadi tidak benar kalau istilah karramallahu wajhahu yang sering dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib ini istilah orang Syiah, bukan. Karena sekelas Imam Nawawi juga memakai, dan ulama-ulama lain juga memakai khusus kepada Ali bin Abi Thalib, selain radhiyallahu an juga ditambah dengan karramallahu wajhahu. Apa kata beliau? Man lam yakun 'indallahi, barang siapa yang belum punya di sisi Allah, barang siapa yang belum punya di sisinya, yang belum memiliki, ya, yang tidak menjadi kebiasaannya sunnatullah wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya,
Wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah para wali-walinya, para kekasih Allah. Jadi di sini ada 3 hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang belum punya sunnatullah, ya, dia belum memiliki sunnatullah, sunnatul Rasul, sunnatu awliyaihi, falaisa fi yadihi syai'un, maka orang itu sebetulnya tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang tidak memiliki 3 hal ini, 3 sunnah ini, sunnatullah, sunnatul Rasul, sunnatul awliya, maka falaisa fi yadihi syai'un, maka dia tidak punya sesuatu di tangannya. Dia belum punya apa-apa. Ya. Qila lahu, kemudian orang bertanya kepadanya. Ali ditanya. Kan harus dijelaskan kan? Istilah-istilah itu harus dijelaskan apa maksudnya. Karena kadang-kadang istilah itu lafaznya sama tapi konteks penggunaannya berbeda. Ya, istilah sunnah. Ya, itu kita harus jelaskan sunnah dalam arti karena sunnah itu banyak definisinya. Sunnah di kalangan dalam ilmu fikih itu ada definisinya. Sunnah dalam ilmu usul fikih ada definisinya. Sunnah dalam ilmu hadis ada definisinya. Nah di sini apa maksudnya nih? Kok pakai sunnah? Ya, apalagi sekarang kan ada tren istilah-istilah apa-apa sunnah. Ya, ada sekolah sesuai dengan sunnah. Jadi seakan-akan orang yang selain itu tidak sesuai dengan sunnah. Padahal semuanya ajaran Islam. Ini kadang-kadang tujuannya baik tapi justru mengkotak-kotakan majelis taklim sunnah. Nah sehingga seakan-akan yang tidak ikut majelis taklim sunnah itu bukan sunnah. Nah, ini hal-hal yang jadi harus kita dudukkan persoalan ini. Bahkan ada sekarang istilah ustaz sunnah. Ya, ada ustaz sunnah, majelis taklim sunnah, bahkan masjid sunnah. Ya, Masya Allah. Ini istilah-istilah ini juga tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan kita buat-buat istilah yang tujuannya baik, tapi justru malah kita terjebak di situ. Ya. Nah jadi, qila lahu, lalu Ali ditanya, apa maksudnya? Ma sunnatullah? Apa itu sunnatullah? Qala, lalu beliau menjawab, kitmanus sirri. Yang dimaksud dengan sunnatullah adalah kitmanus sirri, yaitu menjaga rahasia. Jadi jelas kan? Tidak lagi kemana-mana, ada definisinya. Jadi segala sesuatu harus kita definisikan. Jadi yang dimaksud beliau sunnatullah adalah menjaga rahasia. Wa huwa ma akhfahun nasu, yaitu yang biasa disembunyikan oleh manusia, anil hadithi, ya tentang suatu pembicaraan, inda syakhsin, ya ketika bersama dengan orang lain. Fakitmanus sirri wajibun, maka hukum menjaga rahasia orang itu adalah wajib. Jadi kalau menjaga rahasia orang saja wajib, apatah lagi menjaga rahasia kita. Makanya tidak boleh itu kita gampang cerita tentang rahasia kita kepada orang lain. Apalagi cerita tentang keluarga. Ustaz, kemudian kalau saya mau cerita tentang rahasia saya, tentang masalah saya, kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Tidak akan dibocorkan, tidak akan dibeberkan kepada orang lain, dan pasti ada solusinya. Kalau kita jadikan curhat itu sebagai sebuah doa, munajat, ya, kemudian berinteraksi dengan Allah, maka insya Allah Allah akan berikan solusi dan tidak ada yang tahu. Jadi rahasia kita tidak tersebar. Ini kadang-kadang kita
Sebagian orang ada masalah curhat kepada orang, ya orang itu seakan-akan mendengarkan, tapi setelah kita pulang dia cerita kepada orang lain. Walaupun kita mengatakan ya ini rahasia gitu kan. Tapi berat, ya makanya berat nih menjaga rahasia. Kadang-kadang dia bilang begini, ini kita cerita ini rahasia ya, untuk kamu aja ya, di antara saya dengan kamu saja. Jangan dicerita ke orang. Nanti ketemu orang lain begitu lagi. Ini rahasia ya. Akhirnya lama-lama menjadi rahasia umum, rahasia yang sudah diketahui oleh orang kebanyakan. Itu yang pertama yang dimaksud dengan sunnatullah, yaitu menjaga rahasia. Jadi penting kita ini salah satu ciri kekuatan kepribadian seseorang itu adalah dia tidak mudah mencerita keluh kesah dirinya, gitu kan. Jadi kalau ada orang dikit-dikit cerita tentang dirinya, kelemahan keluarganya, itu pertanda orang yang lemah kepribadiannya. Kalau kita mau ceritanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kepada orang-orang yang betul-betul menjadi sahabat. Ya, itu pun kita harus selektif. Ya. Kemudian waqila, lalu ditanya lagi, ma sunnatur rasul. Ditanyakan yang kedua, tadi sunnatullah. Apa yang dimaksud dengan sunnatur rasul? Qala, Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas. Suka senang berkunjung, bertemu dengan orang. Itu namanya sunnatur rasul. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering bertemu dengan orang. Bertemu dengan orang tua, dengan pemuda, dengan anak-anak, dengan perempuan. Ya, bahkan bertemu dengan orang yang sudah wafat, mendatangi kuburannya. Tiap pekan Rasulullah SAW datang di Baqi. Ya. Jadi kata beliau, sunnatur Rasul yang dimaksud di sini adalah al-mudaratu bainan nas, yaitu sering berkeliling, berketemu dengan orang. Ya, ketemu di sini bentuknya bisa bermacam-macam. Tentu bukan sekedar bertemu, tapi pertemuan yang bermanfaat di tempat-tempat yang baik. Ya. Ustaz, saya sering ketemu dengan orang di mana? Di tempat perjudian misalnya gitu. Ya, ketemu orang tapi tidak baik. Ketemu di tempat majelis-majelis, di situ orang ghibah. Ya. Berarti ketemu tapi tidak baik. Jadi maksudnya ketemu dengan orang tapi dalam rangka kebaikan. Silaturahim, yang dibicarakan adalah kebaikan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk dalam satu majelis, kemudian majelis itu banyak dosanya, ya, banyak pelanggaran-pelanggaran syariatnya, maka mendingan kita mundur, kita pamit, kita pergi. Karena kalau kita lama-lama di situ, kita juga ikut mendapatkan dosa. Itu yang kedua. Karena Islam ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan kita kepada Allah melalui sholat, zikir, ibadah-ibadah ritual. Tapi pada waktu yang sama, bahkan salah satu pembuktian benarnya baiknya ibadah ritual kita adalah baik juga dalam muamalah sosial kita. Jadi jangan sampai ada kontradiksi, orang rajin ibadah sholatnya bagus, tapi kata-katanya tidak terjaga, kasar, ya, suka menyinggung orang. Makanya kalau kita orang beriman itu, kalau tidak ada hal-hal baik yang dibicarakannya, dia memilih
diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yaqul khairan, maka hendaklah dia senantiasa berkata-kata baik, au liyasmut, atau diam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakila, lalu beliau ditanya lagi, karena tadi ada 3 hal yang beliau sampaikan. Wa ma sunnatu awliyaihi, apa yang dimaksud dengan sunnah awliyaihi? Sunnah para wali. Aulia jamak dari wali. Wali itu kalau dikatakan waliullah berarti kekasih Allah. Wali bisa juga berarti pelindung, berarti pemimpin. Kita pakai ada istilah wali murid. Jadi orang tua yang bertugas menjaga, melindungi, mendidik anak itu, muridnya itu, atau murid itu. Ditanya, wa ma sunnatu awliyaihi, apa yang dimaksud dengan sunnah awliyaihi? Qala, beliau menjawab, ihtimalul adza 'anin nas, yaitu kuat menanggung adza itu godaan atau gangguan. Jadi bertahan, sabar, kuat menanggung gangguan-gangguan orang. Ya. Itu salah satu ciri wali-wali Allah. Jadi tidak gampang terganggu. Jadi dia kuat menahan gangguan manusia. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita hidup di dunia ini selalu bertemu dengan orang yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, kan? Ada kita ketemu orang yang kita suka, ada juga kadang ketemu dengan orang yang kita tidak suka. Kalau yang kita tidak suka, ya udah kita tanggung aja, kita sabar saja. Ya, kita sabar. Lalu kita punya pilihan-pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan. Seperti tadi, kalau kita berada di satu majelis, di situ orang ngomongin yang keburukan, ya kita punya pilihan, kita punya ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Tinggalkan, pamit gitu kan. Ya. Kemudian wa kanu man qablana, lalu kata Ali bin Abi Thalib, dan adalah orang-orang umat-umat sebelum kita, umat sebelum Islam, yatawasawna bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha, mereka saling berwasiat, bahkan wa yatakatabuna biha, mereka menulis surat dan mengirim kepada teman-temannya. Ya, saling, kalau sekarang kita mungkin kirim pesan WA gitu kan. Jadi kalau ketemu saling berwasiat, dan mereka dulu manual dengan kertas, dengan kulit, ditulis dan dikirim kepada sesama mereka. 3 hal yang mereka saling berwasiat, saling berpesan. Apa 3 hal itu? Yang pertama, man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyah. Mereka pesankan, saling berpesan di antara mereka. Yang pertama, man amila
li akhiratihi, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, artinya seseorang melakukan dengan niat mencari ridho Allah, sehingga bernilai akhirat. Ya. Apapun yang kita lakukan yang amal-amal baik selain ibadah-ibadah yang murni, kalau niatnya mencari ridho Allah, maka menjadi amal akhirat, abadi sampai di akhirat. Dan sebaliknya, bisa jadi ada amal-amal yang kelihatan kita keren, tapi tidak sampai di akhirat. Kenapa? Karena niatnya salah. Maka yang mereka saling berwasiat, yang pertama, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya. Ini pentingnya kita kalau beramal, selalu kita niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga abadi sampai akhirat. Karena sayang, percuma kita capek gitu kan, tapi hanya sebatas dunia. Dunia ini kan singkat, artinya pendek. Kita pengen sampai akhirat, sampai terakhir, sampai kehidupan yang abadi. Barang siapa yang beramal, yang berbuat untuk akhiratnya, kafahullahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya amra dinihi, dalam urusan agamanya, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Ya, itu yang pertama yang mereka saling berpesan. Kalau seseorang yang selalu beramal ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan cukupkan ya, urusan agamanya dan urusan dunianya. Dan itu jamaah sekalian yang kita minta kan, kecukupan itu. Ya, itulah makna al-ghani. Ghani itu kaya dalam Islam, itu artinya orang yang cukup, merasa cukup. Dan siapa yang bisa mencukupi kita? Siapa? Allah. Allah al-ghani. Allah itulah yang maha kaya. Kalau kita manusia ini kayak apa sih? Ya. Kaya kelihatan mungkin dari beberapa aspek, orang banyak harta, tapi kehilangan kekayaan yang lain. Ya, sehingga dia juga bisa tidak menikmatin. Ada orang yang Masya Allah bisa membeli mobil yang mahal, rumah mahal, tapi karena Allah cabut kesehatan dari dirinya, maka dia tidak bisa menikmati. Betul. Mungkin kita melihat orang lain, melihat enak ya rumahnya besar, istana gitu. Lihat dulu orangnya. Kalau dia udah sakit, wallahi tidak bakalan bisa menikmati rumahnya. Sudah hilang kesehatan. Kita lihat orang naik mobil mewah gitu kan, yang miliaran harganya. Enak banget, bahagia banget. Belum tentu. Bisa jadi dia di atas mobilnya itu pusing dia. Ya. Karena dia sakit. Makanya nikmat sehat itu. Alhamdulillah. Maka itu yang Allah cukupkan, dicukupkan oleh Allah kebutuhan agamanya dan kebutuhan dunianya. Urutannya agama dulu baru dunia. Ya, jangan sampai kita mencari kecukupan dunia tapi kita tidak mencari kecukupan akhirat. Itu yang pertama. Lalu kata Imam Nawawi, fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi, dan salah satu pembuktiannya adalah orang itu senantiasa berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh kondisinya. Kalau orang berada dalam penjagaan Allah, dia selalu stabil kehidupannya. Ya, dia stabil kehidupannya. Tidak, ya sedih ada, tapi tidak frustrasi. Kalau orang dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan tidak punya masalah. Tapi kalau ada masalahnya, biasa-biasa saja. Karena dia yakin semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa semua ada hikmah dan ada tujuan Allah untuk itu semuanya. Alhamdulillah. Jelaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang orang-orang sebelum kita dahulu saling berwasiat, di antara mereka bahkan saling berkirim surat kepada mereka, atau di antara mereka, wa man ahsana sariratahu ahsanallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki sariratahu, ay dhamira qalbihi, hatinya, selalu memperbaiki hatinya, memperbaiki niatnya. Ya, jangan sampai niat kita ini rusak, jangan sampai salah orientasi. Ya, diperbaiki, dijaga dari segala sifat-sifat yang bisa merusak hati kita. Dari al-kibir, kesombongan, dari ria, dari sum'ah dan sebagainya. Ya, ahsanallahu ala niyatahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahiriahnya. Jadi kalau orang selalu konsisten memperbaiki hatinya, menjaga hatinya, menjaga dari berbagai macam penyakit hati, sombong, apalagi sebutin penyakit hati, ria, iri, dengki, hasud atau hasad, ya, dan sebagainya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahiriahnya. Ya, makanya perhatikan orang-orang tua kita yang menjaga ibadahnya, ikhlas mereka, terjaga mereka fisiknya. Ya, enak kita lihat. Sebaliknya orang-orang yang tidak menjaga hatinya, melihatnya saja nggak enak. Bukan enak, nek lihat orang itu. Coba lihat orang jahat itu. Nggak ada orang yang menarik. Ya, kenapa bayi semua orang suka ngelihat itu? Kenapa? Karena hati bayi itu masih bersih. Ya, tapi kalau sudah jadi aki-aki, ya belum tentu. Ya. Makanya kalau bayi semua orang pengen cium kan? Cium. Karena tidak ada, bayi itu tidak punya perasaan apa-apa. Dia polos. Ya. Tapi kalau aki-aki kan belum tentu orang mau cium ya. Siapa mau cium aki-aki? Yang mencium aki-aki cucunya. Kemudian yang ketiga, yang umat terdahulu kata Ali bin Abi Thalib saling berwasiat, di antara mereka dan bahkan saling berkirim surat, di antara mereka adalah wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang selalu memperbaiki hubungannya dirinya dengan Allah, ya, bi an amila amalan khalisan minar riya'i wal ujubi wat tasammu atau sum'ah, yaitu dengan selalu beramal amal yang baik, amal soleh, ikhlas, menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah, ya, diperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan itu dulu yang harus kita perbaiki. Jangan sampai ada orang yang rusak hubungannya dengan Allah. Orang tidak sholat itu pasti rusak hubungannya dengan Allah. Ya. Jadi barang siapa yang konsen memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, sering berzikir, berdoa,
Bahkan tidak ada waktu di mana kita tidak ingat kepada Allah. Karena Nabi bersabda, Nabi yazkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu ingat kepada Allah dalam seluruh kondisinya. Apa bisa Ustaz? Bisa. Coba kalau kita praktekkan, apapun yang kita lakukan ada doanya kan, baca doa. Pasti ada nama Allah di situ. Kita ingat kepada Allah. Ya. Sampai masuk WC pun ada doanya. Ada tata caranya. Bercermin, berpakaian, masuk masjid, masuk rumah, makan, setelah makan, sampai berhubungan suami istri. Ada yang bilang, Ustaz saya udah lupa doa itu. Ya enggak apa-apa, kan udah pernah dulu. Ya, udah jarang, enggak pernah dipakai lagi. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Masya Allah, itu jaminan. Makanya orang mestinya semakin taat beragama, dia semakin minim masalahnya dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang selalu konflik dengan orang lain, ribut dengan orang lain, itu dipertanyakan hubungannya dengan Allah. Mestinya semakin dekat kepada Allah, semakin lama kita beribadah, beragama, maka semakin baik hubungan kita kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, minimal kita jangan repotkan dia. Kan begitu. Jangan sampai kita masih merepotkan orang tua kita. Prinsipnya kalau kita nggak bisa membahagiain orang tua kita, paling tidak jangan kita repotkan dia. Jangan buat dia sedih karena kita. Kadang-kadang ada anak, ya ibadah mahadahnya sih bagus, tapi kepada orang tua Masya Allah. Ada nggak orang seperti itu? Ya ada ya, banyak. Ya, ada orang yang ibadahnya kepada Allah bagus, tapi kepada manusia itu ribut, ya mau pengen ribut. Ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya prinsipnya kalau kita nggak mau diganggu orang, jangan ganggu orang. Ya, ini ada orang tidak suka diganggu, tapi suka usil, suka ganggu orang. Ini kan kontradiksi nih. Jadi selalu pada diri kita, saya tidak suka digituin, jangan gituin orang. Ya. Jadi itu minimalis. Itu tindakan yang minimalis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makalah yang pertama ya. Berikutnya insyaallah kita masuk di makalah yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu an Ali radhiyallahu an, kun 'indallahi khairan nas wa kun 'indan nafsi syarran nas wa kun 'indan nasi rajulan minan nas. Masya Allah. Itu lebih singkat ya yang kedua ini. Juga dari Ali bin Abi Thalib. An Ali radhiyallahu an, dari Ali, semoga Allah meridainya, wa karramallahu wajahu. Kata beliau, ada 3 hal yang beliau nasihatkan di sini. Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Jadilah di sisi Allah sebagai sebaik-baik manusia, manusia terbaik.
Jadi kalau kita di mata Allah, kita berusaha menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah. Yang kedua, wa kun 'indan nafsi, dan jadilah terhadap dirimu, jiwamu, hawa nafsumu, syarran nasi, seburuk-buruk manusia. Jadi kalau diri kita, menilai diri kita itu, kita anggap diri kita ini orang paling buruk. Sehingga ada keinginan selalu memperbaiki diri kan. Karena bahaya kalau kita selalu melihat diri kita sudah baik, bahkan yang terbaik, apalagi yang baik satu-satunya. Itu bahaya sekali itu. Jadi jadilah di sisi diri syarrun nasi, seburuk-buruk manusia. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh ulama, Allahumma ja'alna sabura. Ini bagus bapak-bapak, ibu-ibu baca ya, bisa dihafal. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Kita baca ya. Saya baca, Bapak Ibu ikut ya. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Masya Allah, ini doa bagus sekali ya. Allahumma, ya Allah, ij'alna sabura, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waj'alna syakura, dan jadikan kami orang-orang yang banyak bersyukur. Allahumma, ya Allah, ij'alna fi a'yunina saghira, jadikan kami di pandangan kami orang-orang kecil. Wa fi a'yunin nasi kabira, tapi di pandangan, di penilaian orang lain sebagai orang besar. Ya, jadi jangan sampai yang lihat diri kita besar itu kita. Orang, di mata orang kita hina, kita kecil. Jadi minta kita melihat diri kita kecil, tapi orang lain melihat kita besar. Itu yang kita minta kepada Allah. Jangan terbalik. Waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka, kepadamulah tempat mengadu. Wa antal musta'an, dan engkaulah tempat memohon pertolongan. Ya. Dan ila akhir. Bagus doa itu. Apalagi di saat-saat kita sedang terpuruk, ya, sedang merasa diri kita kurang gitu kan, lemah. Bagus doa ini kita baca. Insya Allah. Nanti kan ada rekamannya di YouTube masjid, ya bisa nanti dilihat di situ ya. Jangan lupa subscribe, like and share ya. Saya lihat masih sedikit ya subscriber masjid ini, harus dibagi ya. Jadi jamaah juga harus rajin kirim ke grup-grup WA keluarga, ajak untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Bapak Ibu tidak berceramah, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala berceramah. Kenapa? Karena Bapak Ibu share
ceramah-ceramah ustadz, guru-guru kita yang masuk di YouTube di sini terutama. Alhamdulillah. Ada nasihat ulama dikutip oleh Munawi di sini, idza laqita ahadan minan nasi, ya, apabila kamu bertemu dengan seseorang dari manusia, ra'aital fadla lahu 'alaika, maka engkau lihat dia lebih afdal darimu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ketemu orang itu, mestinya kita ngelihat orang itu lebih afdal dari kita. Jangan lihat orang, oh ini ya, siapa sih ini? Ya, jangan sampai kita melihat orang kita lebih baik daripada dia. Mestinya orang itu lebih baik daripada diri kita. Lalu watakulu, lalu katakan, tapi bukan katakan sama orang itu, enggak usah dibilang dalam diri kita. Asa ayyakuna indallahi khairan minni. Bisa jadi dia di sisi Allah lebih baik dariku. Wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Fa in kana sagiran, kalau dia itu orang kecil, masih anak muda, kulta, kamu berkata, kita bilang dalam hati kita, hadza lam ya'sillah, anak ini belum berdosa kepada Allah. Kalau belum balik kan dosanya belum dicatat. Jadi kalau ada bapak-bapak yang mau dosanya tidak dicatat, jangan balik. Ya, katanya Ustaz, saya udah bolak-balik katanya. Kayak fotokopian gitu kan. Anak kecil kalau dia berdosa nggak dicatat. Yang menanggung dosanya orang tuanya. Kalau ada anak kecil membunuh, orang tuanya yang tanggung. Kenapa? Dia tidak cegah. Ya, dia tanggung jawab. Kalau ada anak kecil mencuri, yang tanggung orang tuanya. Na'udzubillah min. Semoga Allah jadikan anak-anak kita soleh dan soleh. Jadi kalau yang dia temui itu anak kecil, anaknya masih muda, kulta, kamu mengatakan dalam dirimu, hadza lam ya'sillah, anak ini belum berdosa kepada Allah. Kalau yang remaja udah berdosa, kita mengatakan ini dosanya masih dikit. Wa ana qad asaitu, sedangkan aku sudah bermaksiat, sudah banyak maksiat. Fala syakka annahu khairum minni, maka tidak ada keraguan bahwa dia lebih baik dariku. Kalau anak kecil, kalau anak muda, kita ketemu orang yang lebih muda, ini yang kita katakan dalam diri kita. Dia belum banyak dosanya, saya sudah banyak dosa. Kalau umur kita 50, berarti sudah berapa puluh tahun kita berdosa. Dia baru 20 tahun. Kalau kita udah pernah lewat 20 tahun itu. Lalu kata beliau, wa in kana kabiran, kalau yang kita temui orang tua, ya, orang yang sudah berumur, kulta, kamu ngomong, kamu bilang dalam dirimu, hadza qad abidallaha qabli, orang ini sudah lebih dulu beribadah kepada Allah dariku. Udah banyak ibadahnya dia, banyak amal solehnya. Saya baru nih, dia senior. Wa in kana aliman, yang pertama kalau anak kecil, anak muda, yang kedua orang tua. Wa in kana aliman, dan kalau yang ditemui itu orang yang berilmu, seorang alim. Kulta, engkau berkata, hadza u'tiya ma lam ablugh, orang ini telah diberikan oleh Allah apa-apa yang belum aku sampai kepadanya. Wa nala ma lam anal, dan dia telah mendapatkan apa yang belum aku dapatkan. Wa alima ma jahiltu, dan dia telah mengetahui apa yang aku bodohi, apa yang aku belum ketahui. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dan dia insya Allah beramal dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya.
Itu kalau kita ketemu dengan guru, orang alim dan sebagainya. Kemudian wa in kana jahilan, kalau kita ketemu dengan orang jahil, orang bodoh, orang yang tidak berilmu, qulta, engkau berkata, hadza asallaha bijahlin, orang ini bermaksiat kepada Allah karena dia tidak tahu. Wa ana, sedangkan aku, asaituhu bi'ilmin, aku maksiat kepada Allah dan aku tahu hukumnya itu. Wala adri, dan aku tidak tahu, bima yukhtamu li, dengan apa nanti hidupku diakhiri, au bima yukhtamu lahu, dan orang itu nanti diakhiri hidupnya oleh Allah seperti apa. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kita minta kepada Allah kan selalu, Allahumma rzuqna husnul khotimah. Kita mohon kepada Allah. Tapi kepastiannya kan hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Ya. Kemudian tadi sudah berapa itu? Ketemu anak kecil, anak muda, ketemu orang tua, ketiga, ketemu orang alim, yang keempat, kalau ketemu orang yang tidak berilmu itu orang bodoh, yang kelima, wa in kana kafiran, kalau dia ketemu orang kafir, orang di luar Islam, kulta, engkau berkata dalam dirimu, la adri, aku tidak tahu, asa ayyuslima, bisa jadi suatu saat nanti dia masuk Islam, fayukhtam lahu bi khairil amal, lalu dia diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, dengan amal yang terbaiknya. Tidak sedikit orang yang tadinya memusuhi Islam, lalu masuk Islam dan dia membela Islam sampai wafat. Wa asa an akfura, dan bisa jadi aku kafir. Wa na'udzubillah min. Nah, kita berkata di dalam diri kita, dia kafir, tapi siapa tahu suatu saat dapat hidayah kan, masuk Islam. Lalu dia mati dalam iman itu. Sedangkan aku, bisa jadi aku kemudian pada suatu ketika kafir, wa na'udzubillah, fayukhtam li bisu'il amali, lalu hidupku ditutup dengan amal yang buruk atau su'ul khotimah. Ya. Jadi itu nasihat ulama. Masya Allah kalau kita amalkan ini. Jadi ajaran Islam itu tidak ada tuh kalau ketemu orang nakut-nakutin, merasa merendahkan, menjelek-jelekkan, itu bukan akhlak Islam. Coba lihat kitab-kitab ulama itu. Nggak ada itu ngajak berantem itu, ngajak ribut. Makanya saya heran kalau ada orang sekarang belajar ngaji tapi bawaannya tuh pengen ribut aja sama orang itu. Itu ilmu dari mana itu, sanad ilmunya itu? Dikit-dikit ribut, konflik gitu kan. Masya Allah kalau kita baca kitab-kitab ulama itu adem gitu, enak. Ya semuanya baik gitu. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah di depan manusia salah satu orang dari kalangan manusia itu. Jadi kalau kita membaur dengan orang, maka posisikan diri kita seperti salah satu dari mereka itu. Ya, jadi jangan kita merasa kita malaikat atau bahkan kita jin. Jadi jangan juga merasa kita malaikat atau jangan kita merasa syaitan. Jadi anggap diri kita saudara orang. Kita juga manusia. Ya, jadi jadilah di kalangan manusia sebagai rajulan, seseorang, minan nasi, dari kalangan manusia. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yakrahu, tidak suka, ayyara abdahu, melihat hambanya, mutamayyisan an ghairihi, mencolok berlebihan tidak sama dengan orang lain. Jadi jangan aneh-aneh, itu maksudnya.
Allah nggak suka orang aneh-aneh. Makanya selalu kita ikut dengan apa yang orang masyarakat yang kebiasaan-kebiasaan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Orang di sana bagaimana kebiasaannya, pakaiannya, ya paling umum itulah yang kita rata-rata jangan yang kita pakai, yang kita ikuti. Ya, jangan aneh-aneh. Jangan yang mutamayyizan an ghairihi. Ya, jadi apa itu yang menimbulkan sesuatu yang kontroversi ya daripada orang lain. Wa kana ba'duhum yad'u bi hadzal du'a. Ini juga ada doa yang tadi kita sudah baca itu, Allahumma ja'alna saburan wa ja'alna syakuran wa ja'alna fi a'yunina saghira fi a'yunina kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersabar, orang yang pandai bersyukur. Jadikan aku di mata diriku orang yang kecil dan di mata orang lain sebagai orang yang besar, orang yang punya kedudukan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang bisa kita amalkan dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, sambil nunggu hidangan, kalau ada pertanyaan sih dipersilakan. Yang nggak bertanya boleh makan. Alhamdulillah rezeki pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya dapat hadiah ya. Jadi mobil ada buku setelah ini saya kasih. Alhamdulillah dapat hadiah buku. Menyikapi teman kita nih yang suka menghasut, suka yang menggibah gitu. Bagaimana apa kita menyikapinya gitu? Baik. Sejak dulu Pak ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita mensikapi atau bersikap terhadap teman atau sahabat yang punya kebiasaan buruk, misalnya menggibah orang. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap kita, ya pertama harus dalam diri kita dulu ada pengingkaran, ketidaksetujuan. Ya. Jadi bahwa kita mengatakan dia sahabat saya, tapi dalam perbuatan yang buruk bukan sahabat saya. Itu pertama ya. Jadi kita pilahkan dulu. So kalau tidak nanti kita ikut berdosa gitu. Yang kedua, kalau kita punya keberanian dan punya kemampuan, ya kita sampaikan sama dia, nasihati dia. Dan nasihat yang terbaik itu nasihat berdua-duaan sama orang yang kita mau nasihati. Dan ini berlaku umum. Bahkan termasuk anak kecil. Anak-anak itu kalau kita mau nasihati, Pak, bagusnya kita panggil sendiri. Bahkan kita janjian, nak, pada maghrib Bapak mau bicara. Itu anak udah deg-degan itu. Jadi jangan ketika anak itu melakukan kesalahan langsung dimarahin di depan ibunya, depan kakaknya, adiknya. Itu kan menjatuhkan dia.
atau depan teman-temannya. Ada orang tua anaknya terlambat pulang datang, sedang main sama temannya, ditarik telinganya kan. Itu betapa hancur hati anak kita. Kita bukan menyelesaikan masalah itu. Kita orang tua banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam mendidik. Nah, jadi pertama kita nasihati dia tapi berdua-duaan. Saudaraku, saya bukan orang baik-baik juga lah. Kamu kan tahu. Kita kan sohib. Tapi kalau soal ghibah ini kayaknya kita perlu sharing nih. Gimana kalau kita kurangin ghibah ini? Kalau bisa jangan kita ghibah. Terima kasih bro katanya. Ayo turun bro. Ya. Nah. Jadi kadang-kadang ada orang senang Pak kalau dipanggil berdua-duaan. Tapi kita juga dengan bahasa yang baik. Tapi kalau kita dengan cara kesombongan, kita sudah menjatuhkan orang gitu kan. Atau kita niat kita sudah salah gitu kan. Kita menganggap tadi itu kita lebih afdal daripada dia. Nah, itu orang sudah enggak terima hatinya itu. Dipanggil baik-baik. Nah, kalau dia tidak berubah kita doakan saja. Ya Allah, yang bisa merubah orang kan bukan kita, bukan dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mungkin banyak kita bisa beramal soleh itu karena doa orang-orang yang ikhlas yang kita tidak pernah ketemu tapi mendoakan kita. Saya di haji berapa tahun yang lalu khutbah di Padang Arafah. Itu ada seorang ustadz. Jadi karena kita tenda besar, jadi itu disatukan tuh khutbahnya. Ada khutbah dari seorang ustadz, sangat luar biasa gitu, seorang kiai. Dia bilang, tahu nggak Bapak Ibu, kita bisa hadir di Padang Arafah ini bukan karena kesolehan kita, tapi bisa jadi karena Allah kabulkan doa leluhur kita dahulu, yang mungkin puluhan ratusan tahun yang lalu datang ke sini, tidak punya kepentingan apa-apa kecuali mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang haji, orang dulu kan susah Pak ya. Hanya orang haji sekarang, umur sekarang 9 jam udah sampai Jeddah. Dulu orang berbulan-bulan Pak, berjibaku, tidak sedikit orang mati di jalanan. Lalu ketika sampai di Arafah menengadahkan tangannya kepada Allah, manggil anak cucunya kelak. Ya Allah, sebagaimana engkau telah hadirkan aku di Padang Arafah ini, hadirkan anak cucuku kelak. Itulah yang Allah terima doa-doa mereka itu. Jadi jangan GR bukan karena kesolehan kita. Makanya doa-doa saudara-saudara kita yang soleh itu yang dahsyat, yang tidak pernah ngomong sama kita ya, tapi di keheningan malam dia menyebutkan nama kita. Pernah nggak kita begitu Bapak sekalian? Kita bangun qiyamul lail, sebutkan nama jamaah kita satu-satu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sehatkan dia. Dan setiap kali kita mendoakan saudara kita, kita sebutkan namanya, malaikat mengaminkan dan kata malaikat, wala kamithlu, engkau juga dapat seperti dia. Kalau kita doakan orang sehat, Allah berikan kita kesehatan seperti kita mendoakan saudara kita. Nggak ada ruginya. Ini dan itu melembutkan, membuat hati kita itu enak dengan saudara-saudara kita. Jadi jangan justru ada kebencian, kedengkian. Na'udzubillahi min. Gitu ya. Ya. Silakan Pak.